Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sama aku Devi Puspita. Korea Selatan. Kalau kamu dengar Korea Selatan, apa yang muncul di pikiran kamu pertama kali? Nah, Korea Selatan seperti yang kita tahu menjadi salah satu budaya yang terkenal banget di kalangan orang Indonesia dengan per-K-pop-nya. Ada siapa idolamu di sana? Misalnya NCT, BTS, Blackpink, aespa, atau yang lainnya. Silahkan kamu tulis di kolom komentar jika kamu termasuk salah satu orang yang suka dengan K-popnya. Atau kalau kamu nggak ke K-popnya, kamu lebih ke dramanya. Dengan alur cerita yang romantis dan juga penggambaran karakter yang almost perfect. Kok ada ya cowok dengan karakter sepeka ini yang nggak ada di dunia nyata? Yang bikin cewek-cewek tergila-gila. Kamu masuk yang mana? Namun di sisi lain, ternyata saat ini Korea Selatan sedang khawatir, terutama pemerintahnya teman-teman. Tentang hal apa? Tentang pertumbuhan penduduknya yang semakin mengkhawatirkan. Karena ada sebuah artikel dan juga prediksi di mana di tahun 2070 diperkirakan Korea Selatan bisa aja punah. Salah satu sebabnya adalah angka kematian yang lebih tinggi daripada angka kelahiran. Salah satu alasan kenapa pertumbuhan penduduk di Korea Selatan ini rendah, hanya sedikit wanita Korea Selatan yang menganggap bahwa pernikahan itu adalah suatu hal yang penting. Bahkan ketika mereka menganggap itu hal yang penting sekalipun, belum tentu mereka juga kepikiran untuk punya anak atau mau punya anak, teman-teman. Lalu apa sih faktor yang menyebabkan perempuan-perempuan di Korea Selatan ini punya mindset atau berpikir seperti itu? Nah, salah satu sebabnya dikarenakan di sana itu banyak sekali perempuan-perempuan yang melakukan kampanye child free atau tidak punya anak, dengan menyebarkan asumsi bahwa semakin bertambahnya penduduk satu aja itu bisa memperpendek usia bumi dengan kondisi penduduk yang seperti sekarang karakternya, merusak lingkungan dan semacamnya. Belum lagi standar kehidupan di sana begitu tinggi seiring juga dengan kebutuhan hidup mereka. Sehingga hal itu juga semakin membuat orang jadi takut punya anak, teman-teman. Ibaratnya untuk membiayai hidup sendiri aja dengan standar tinggi itu susah payah. Apalagi kalau punya anak, minimal punya uang banyak banget itu baru bisa. Kalau pendapatan atau pekerjaannya masih disebut rata-rata, mereka pada takut, teman-teman. Bukan hanya kebutuhannya begitu tinggi dengan standar yang tinggi juga, tapi juga persaingannya luar biasa di sana. Sehingga mereka juga takut. Orang tua aja ngerasain persaingan seperti ini, merasa mental health-nya terganggu dan semacamnya dengan tekanan yang luar biasa. Mereka khawatir jika mereka punya anak, anaknya juga akan merasakan hal yang sama atau bahkan lebih buruk dari apa yang mereka rasakan. Sehingga mereka memutuskan pada akhirnya untuk nggak punya anak aja. Kemudian yang kedua, diskriminasi terhadap wanita yang sudah menikah atau punya anak di sana itu luar biasa, teman-teman. Kalau teman-teman pernah nonton film Korea yang judulnya Kim Jin Young Born in 1982, Kim Jin Young Born 1982. Kalau kamu pernah nonton film itu, di situ ketika karakter utamanya seorang perempuan yang awalnya jadi wanita karir, kemudian dia punya suami, kemudian punya anak, hidupnya tuh berubah banget. Silakan kamu tonton di sini, silakan kamu tonton sendiri di sana. Nah, di situ digambarkan tentang perubahan perlakuan orang di Korea Selatan sana terhadap orang yang masih berkarir dengan perempuan yang udah punya anak itu seperti apa. Itu baru yang tergambarkan di movie atau film, belum yang kenyataannya seperti apa, kita nggak tahu, teman-teman. Separah apa diskriminasi yang ada di sana. Sehingga itu juga menjadi salah satu pertimbangan beberapa wanita di Korea Selatan untuk mendingan gak usah punya anak aja deh, atau mendingan gak nikah dulu deh, dan semacamnya. Salah satu contoh kondisi diskriminasi terhadap wanita yang sudah menikah dan punya anak diantaranya adalah perusahaan di Korea Selatan itu nggak jarang atau bahkan banyak yang memecat perempuan yang sudah punya anak. Karena mereka dianggap tidak seproduktif sebelum mereka punya anak, teman-teman. Barangkali mereka berpikir kalau punya anak nanti fokusnya terbelah, kemudian tidak bisa all out terhadap pekerjaannya karena harus ngurus anak, suami, dan semacamnya. Sementara mereka harus membayar gaji yang sama. Sehingga daripada seperti itu, mereka memilih untuk memecat perempuan-perempuan yang sudah punya anak atau perempuan yang sudah menikah dan memilih merekrut kembali orang-orang yang masih fresh graduate atau yang masih single, seperti itu. Nah, ditambah tadi ya, dengan tekanan hidup yang seperti itu, kemudian orang nggak kerja, terus bisa menimbulkan yang namanya gangguan mental, depresi. Seperti yang kamu tahu, di Korea Selatan termasuk negara yang angka bunuh dirinya begitu tinggi, teman-teman.
Nah, salah satu sebabnya juga karena ini tekanannya begitu luar biasa, diskriminasi, dan semacamnya. Salah satu pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah jadi kita tahu ya di setiap negara itu pasti ada plus minusnya dimanapun kita berada, salah satunya di Korea Selatan ataupun di Indonesia. Di Korea Selatan dengan teknologi yang seperti itu atau ya beberapa plus yang lain, tapi ada minusnya juga, diskriminasi dan semacamnya. Kalau di Indonesia minusnya begini begitu, plusnya persaingan tidak begitu sekuat di Korea Selatan, dimana kalau di Indonesia orang nikah atau cuti melahirkan pun masih boleh, habis itu balik kerja lagi, tidak ada pemecatan dan semacamnya, seperti di Korea Selatan yang aku sebutkan tadi. Ya kan teman-teman, di beberapa tempat kerja di Indonesia pun udah punya anak dan semacamnya masih boleh bekerja as long as you still produktif, semua akan aman dan baik-baik aja, seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman alasannya kenapa di negara K-pop ini dikhawatirkan di tahun 2070 punah karena jumlah penduduknya yang semakin menurun akibat itu tadi ya, angka kelahirannya begitu rendah karena perempuannya nggak mau menikah, atau ada sih yang mau nikah tapi belum tentu mau punya anak, kayak gitu. Di sini kita juga jadi mengambil pelajaran bahwa keglamoran atau segala hal yang kita lihat indah itu belum tentu begitu kenyataannya. Karena dunia ini tidak seindah drama Korea, kehidupan kita tidak semanis drama Korea. Pasti ada ujiannya, pasti ada tantangannya, ada sedihnya, ada senengnya, begitu pokoknya. Karena yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan reaksi. Jadi gimana menurut kamu dengan kondisi seperti itu Korea Selatan? Apakah buat kamu yang pengen tinggal di sana, menyusul opa-opa kamu, masih pengen tinggal di sana atau lebih baik di Indonesia aja? Jadi silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Puspita dengan konten yang lebih menarik lagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.